Dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal gaib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf buat Bang Marcel. Saya mendukung apa yang jenengan lakukan tentang dukun-dukun. Memang banyak dukun yang mengatasnamakan agama, yang menjerumuskan umat manusia dengan apa? Yaitu dengan memberi jimat tumbal dan lain-lain dengan alasan ini untuk pelaris, untuk kebal, untuk menjaga rumah. Memang semua itu tidak ada manfaatnya, hanya malah menimbulkan orang tersebut jauh dari Allah, jauh dari ajaran ketauhidan. Saya setuju dengan apa yang jenengan lakukan. Cuman saya mau bertanya kepada Bang Marcel agar di luar sana pun tidak salah paham tentang apa yang jenengan sampaikan. Yang pertama, saya melihat video ini Bang Marcel mengatakan bahwa jika ada orang yang dapat melihat jin, maka perlu dipertanyakan tentang syahadatnya. Lalu saya mau bertanya kepada Bang Marcel, terus apakah Bang Marcel saat ini Islam atau tidak? Kalau Islam, kenapa Bang Marcel percaya dengan Syekh Syubakir yang orang pertama kali membawa ajaran Islam ke Nusantara? Syekh Syubakir ditugaskan ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam. Pertama kali pengikutnya banyak yang meninggal. Akhirnya Syekh Syubakir, ini dalam cerita yang sepenggal saya utarakan, akhirnya Syekh Syubakir rundingan dengan demit yang ada di Pulau Jawa kan gitu, untuk minta izin menyiarkan ajaran Islam. Syekh Syubakir itu dapat melihat jin, itu terus gimana? Kalau memang mungkin zaman dulu para nabi-nabi hidup zaman sekarang, mungkin juga dipertanyakan seperti itu, mungkin dianggap settingan dan lain sebagainya. Akhirnya kita jauh dari rasa takwa kita kepada Allah kan gitu, karena tidak mempercayai karomah-karomah yang diberikan oleh Allah. Allah itu rahim. Kenapa Allah memberi kita hati agar kita merasakan bahwa kita menyembah Allah itu dengan rasa, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak tertipu dan terperdaya oleh jin atau setan yang sudah merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia, yang sudah menyatu di dalam tubuh manusia, yang sudah berupa manusia. Akhirnya kita kalau menggunakan rasa hati yang bersih, akhirnya kita bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang orang tersebut mengikuti nafsu, mana yang benar-benar petunjuk dari Allah kan gitu. Terus yang ada di ajaran Islam pun juga ada ajaran tasawuf. Tasawuf menuju mana yang benar-benar petunjuk dari Allah kan gitu. Terus yang ada di ajaran Islam pun juga ada ajaran tasawuf. Tasawuf mengenal diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan rasa, yaitu hati. Yaitu kenapa Allah memberikan hati, agar kita memandang dalam kehidupan dunia ini tidak hanya dengan kedua mata yang ada di kepala ini, tapi menggunakan dua mata, yaitu mata hati dan mata kepala ini, agar manusia tidak terjerumus tersesat oleh jurang kesesatan yang dibuat oleh jin dan setan. Makanya surat An-Nas dan Al-Falaq diturunkan karena apa? Allah tahu hidup di dunia ini berdampingan dengan jin dan setan, bahkan dengan manusia yang mengikuti hawa nafsunya, yaitu iri dengki. Makanya muncul yang namanya surat An-Nas dan Al-Falaq, agar manusia tetap berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya kan gitu Bang Marcel. Jadi jangan dikepiah uyah wabu asine jari wong Jawa kan. Jadi lebih bijaklah, lebih beradab. Kita hidup di Indonesia itu beragam, jadi kita harus saling menghargai. Apa sih adab itu? Adab itu saling menghargai, saling menjaga satu sama lain. Walaupun kita mensiarkan ajaran ketauhidan, walaupun kita mensiarkan kebenaran, kita tidak boleh menganggap kita benar. Kita hanya menyampaikan. Para nabi pun semuanya juga seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun mensiarkan ajaran Islam. Dia menyampaikan, kalau orang itu nggak percaya silakan, kalau percaya akhirnya mengikuti Nabi Muhammad kan gitu. Itu rahmat rahimnya Nabi Muhammad, memberikan contoh akhlak yang mulia kan. Kalau mengikuti akhlak Nabi Muhammad ya harus jujur, amanah dan baik, rendah hati dan menjaga adab. Itu memang akhlak yang mulia, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita semua kan gitu. Jadi dikoreksilah, saling menjaga, saling menghormati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata.